Assalamualaikum anak-anak kelas 3. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Ibu berharap kalian baik-baik saja dan harus sehat selalu ya. Dan jangan lupa di rumah harus tetap semangat belajarnya. Dan jangan lupa juga harus membantu orang tua di rumah. Nah sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, kita akan membahas mengenai subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 5 dan 6. Lanjut. Pertumbuhan dan perkembangbiakan katak. Nah, di sini katak dewasa meletakkan telurnya di dalam air. Setelah beberapa hari, telur tersebut menetas dan menghasilkan berudu atau kecebong. Berudu bernafas dengan insang dan tumbuh makin besar. Seiring dengan ukuran tubuhnya yang makin besar, tumbuhlah sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Ekornya makin lama makin pendek. Nah, berudu berubah menjadi katak muda dan masih bernafas dengan insang. Akhirnya, katak muda berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru. Nah, di sini ada tahapan daur hidup dari katak. Yang pertama dari telur. Telur berubah menetas menjadi kecebong yang tanpa kaki, lalu berubah menjadi kecebong berkaki. Setelah itu ada katak berekor dan menjadi katak dewasa. Nah, di sini juga katak termasuk dalam metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena dia mengalami fase yang berubah dari telur. Telur terus lalu berubahnya menjadi kecebong karena berbeda dari telur. Setelah itu kecebong berubah menjadi kecebong yang berkaki. Berkaki terus selanjutnya ke katak berekor. Nah, nanti katak berekor menjadi katak dewasa atau imago, hewan dewasa. Selanjutnya di sini ada kalian perhatikan video mengenai tahapan daur hidup katak. Kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di video Halo Edukasi sebelumnya sudah pernah dijelaskan mengenai metamorfosis kupu-kupu, capung, dan pupa. Nah, di video kali ini akan dibahas mengenai metamorfosis katak. Katak merupakan hewan amfibi, yaitu hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam, yakni di air dan daratan. Katak mengalami metamorfosis sempurna karena adanya perbedaan yang jelas antara tahap-tahap perkembangannya. Sebelum membahas metamorfosis katak, jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi ya, agar tidak ketinggalan informasi menarik tentang pelajaran-pelajaran sekolah maupun ilmu pengetahuan. Bagi katak, musim kawin biasanya terjadi saat musim semi bagi daerah yang tidak memiliki cuaca ekstrim seperti hujan dan salju, dan di musim hujan bagi daerah yang memiliki hujan tropis. Ketika katak jantan siap untuk berkembang biak, mereka menggunakan panggilan serak yang sangat nyaring untuk menarik perhatian pasangan. Tahap pertama, metamorfosis katak adalah bertelur. Katak betina bisa bertelur hingga 4.000 telur sekaligus. Wow, banyak sekali. Proses ini biasa dilakukan di perairan yang tenang, di mana telur-telurnya bisa berkembang dengan aman. Telur katak sangat basah dan lembut, sehingga mereka harus segera diletakkan di perairan atau tempat yang sangat basah. Bagi banyak spesies katak, memang umum jika mereka meninggalkan telur-telurnya berkembang sendiri. Namun, untuk beberapa spesies lainnya, para orang tua katak menetap dengan telur-telurnya untuk merawat mereka selagi mereka berkembang. Fase telur ini berlangsung selama kurang lebih 3 minggu sebelum telur-telur yang sudah terfertilisasi mulai matang dan menetas, sehingga keluar seekor kecebong. Tahap kedua, kecebong atau larva. Kecebong atau larva memiliki insang tidak sempurna serta mulut dan ekor yang panjang. Ketika baru menetas selama 1 atau 2 minggu pertama, kecebong tidak bergerak dengan banyak. Mereka makan sisa dari cangkangnya sendiri untuk memenuhi gizi yang sangat dibutuhkan. Setelah gizi yang telah didapatkan dari cangkang sudah cukup, mereka akan cukup kuat untuk berenang dengan sendirinya. Cebong hidup di dalam air.
sehingga mereka memiliki insang untuk bernafas. Namun dalam tahap ini, paru-paru mereka sudah mulai berkembang agar ia nanti dapat bernafas di daratan ketika sudah menjadi katak. Karena banyak kecebong adalah herbivora, pada umumnya mereka akan makan alga dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Ketika mereka mulai tumbuh, kaki belakang mereka mulai berkembang. Selama badan mereka mulai memanjang, tentunya keperluan gizi mereka mulai bertambah, sehingga mereka mulai memakan tanam-tanaman dan serangga. Kemudian, kaki depan mereka akan mulai berkembang dan ekor mereka menyusut. Insang mereka tertutupi oleh kulit. Fase kecebong berlangsung selama kurang lebih 5 minggu sebelum ia menjadi katak muda. Tahap ketiga, yaitu katak muda. Karena semua nutrisi disimpan dalam ekor katak sebagai makanan, katak muda tidak perlu makan apapun sampai ekornya benar-benar hilang. Di tahap ini, katak muda lompat ke darat untuk pertama kalinya. Fase ini hanya berlangsung selama 3 minggu sebelum ia menjadi katak dewasa. Tahap keempat, katak dewasa. Pada usia kurang lebih 12 minggu, insang katak akan sepenuhnya terserap ke dalam tubuh. Mereka juga akan mulai makan serangga yang ditemukannya di daratan. Tidak lagi makan tumbuh-tumbuhan di air. Setelah tahap ini, ia akan mengulang siklus hidupnya lagi dari pembiakan. Katak dewasa sangat berbeda dengan katak muda. Tak hanya terlihat dari ukurannya, namun ada beberapa fitur tubuh yang membedakan seekor katak dewasa dan katak muda. Itulah penjelasan mengenai metamorfosis katak. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan. Bila ada rekomendasi materi yang ingin dibahas di Halo Edukasi, Oke, selanjutnya kita ke sikap menghargai perbedaan. Nah, sikap menghargai perbedaan dengan tujuan untuk menumbuhkan sikap empati, menghargai orang lain, dan berkasih sayang terhadap sesama. Menghargai perbedaan dengan tidak membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Cinta damai adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran kita. Kedua sikap tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tumbuh menjadi pribadi yang selalu menghargai perbedaan orang lain demi tercipta Indonesia yang aman dan damai. Jadi kita harus selalu menghargai perbedaan. Misalkan dari Bu Yuli suka makanannya misalkan suka coklat. Nah, kalian sukanya keju. Nah, kita harus selalu menghargai perbedaan mengenai makanan juga. Nah, lalu di sini ada contoh sikap menghargai perbedaan. Nah, yang pertama menghargai pendapat orang lain, lalu berteman dengan siapa saja, menghargai teman bercerita dan berbicara, tidak mengejek orang lain, tidak membeda-bedakan teman. Lanjut, di sini ada menentukan hasil kali bilangan. Contoh soalnya, Pak Usman memiliki 5 kolam yang digunakan untuk memelihara ikan. Jika tiap kolam berisi 150 ekor, berapakah jumlah ikan Pak Usman? Nah, di sini soal ceritanya ditanyanya jumlah ikan Pak Usman, berarti bukan di jumlah ya. Kita harus lihat dulu pertanyaannya. Dia mempunyai 5 kolam, Pak Usman. Nah, tiap kolamnya dari berarti satu kolam itu berisinya 150 ikan. Nah, berarti harus dikali karena ditanyanya keseluruhan jumlah ikannya, Pak Usman. Di sini Pak Usman memiliki 5 kolam. Tiap kolam berisi 150 ikan. Berarti jumlah ikan seluruhnya dikali 150 dikali 5. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu 5 dikali 0. Hasilnya 0, taruh di sini. Lalu 5 dikali 5, hasilnya 25. Yang diletakkan di sini angka yang paling belakang yaitu 5. Nah, 2-nya kita simpan di atas 1. Lalu 5 dikali 1 hasilnya 5. Nah, baru ditambah 2 hasilnya 7. Jadi, seluruh jumlah ikan Pak Usman itu adalah 750. Selanjutnya, di sini langsung ke pembelajaran 6, pertumbuhan dan perkembangan nyamuk.
Nah, nyamuk senang bertelur di atas air yang menggenang. Sekali bertelur jumlahnya ratusan butir. Telur kemudian menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak bergerak dalam air. Setelah beberapa hari, tempayak berubah menjadi kepompong. Selanjutnya kepompong berubah menjadi nyamuk. Nah, di sini ada daur hidup dari nyamuk. Nah, nyamuk itu juga termasuk dari metamorfosis sempurna. Nah, ini berikut ada video mengenai daur hidup nyamuk. Nah, kalian amati ya. Klik subscribe untuk mulai berlangganan. Jangan lupa like videonya. Aktifkan tanda lonceng untuk notifikasi. Di sini terlihat nyamuk betina sedang mengeluarkan telurnya. Terlihat. Nah, ini juga sepertinya sudah menjadi jentik-jentik ya, jentik-jentik nyamuk atau tempayak. Nah, lalu tahapan selanjutnya berubah menjadi kepompong.
Nah, setelah dari kepompong, barulah keluar nyamuk. Oke, di sini juga sudah terlihat keluarnya nyamuk ya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan lalat. Nah, lalat dewasa meletakkan telur-telur di atas sampah atau kotoran. Ukuran telur lalat sangat kecil. Setelah telur lalat menetas, keluarlah larva kecil berwarna putih yang disebut belatung. Nah, pasti kalian sering lihat belatung yang ada di dekat sampah-sampah. Nah, belatung memakan makanan yang ada di sekitarnya. Akhirnya, belatung membungkus dirinya sehingga berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi lalat. Nah, di sini juga ada tahapan dari daur hidup lalat. Yang pertama itu dari telur menetas menjadi belatung. Nah, belatung tersebut berubah menjadi pupa atau kepompong dan berubah menjadi lalat dewasa. Nah, dari lalat ini juga termasuk dari metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena lalat ini mempunyai 4 tahap. Yang pertama dari telur, lalu berubah menjadi ulat, lalu berubah menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi hewan dewasa. Selanjutnya di sini ada video mengenai tahapan daur hidup lalat. Mari kita amati bersama-sama ya. Proses metamorfosis lalat. 1. Telur. 2. Belatung. 3. Kepompong. 4. Lalat. Serangga ini biasanya mudah ditemukan terbang di sekitar makanan kita. Tidak jarang juga, lalat mencari makan di tempat sampah. Lalat yang sebelumnya berada di tempat sampah, kemudian menghinggapi makanan kita, membuat makanan tersebut terkontaminasi oleh kotoran yang dibawa lalat. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa lalat menjadi hewan sumber pembawa bibit penyakit. Lalat memiliki mata majemuk kompleks dengan ribuan lensa, yang memungkinkan mereka mempunyai penglihatan yang luas sehingga mudah kabur saat mendapat ancaman. Kali ini kita akan membahas mengenai daur hidup atau siklus hidup lalat. Daur hidup lalat diawali dari telur yang menetas, kemudian tumbuh memasuki tahap larva yang lebih dikenal dengan belatung. Berkembang menjadi pupa atau kepompong, selanjutnya pupa berubah menjadi lalat dewasa yang bisa terbang. Lalat yang kawin akan menghasilkan lalat generasi baru dengan siklus sama yang akan berulang kembali. Berikut ini penjelasan mengenai rincian proses tahapan pertumbuhan metamorfosis lengkap lalat. 1. Fase telur. Nah, di sini juga terlihat jelas ketika lalat betina sedang mengeluarkan telurnya ya. Telur tersebut dihasilkan dari proses perkawinan antara lalat jantan dengan lalat betina. Biasanya telur lalat diletakkan pada tempat yang kotor,
seperti sisa makanan yang dibuang dan bangkai binatang. Tempat-tempat kotor tersebut pada umumnya terdapat sumber makanan bagi larva lalat setelah menetas nanti. Faktor lain mengapa lalat betina memilih tempat kotor karena menganggap bahwa tempat tersebut aman dari gangguan para predator. Umumnya, fase tahap telur lalat hanya 24 jam atau 1 hari tergantung kondisi lingkungan dan spesies lalat tersebut. 2. Belatung atau larva. Setelah itu menetas menjadi Setelah telur lalat tersebut ular, menetas, maka keluarlah larva atau yaitu yang biasa kita belatung. sebut sebagai belatung. Larva ini pun akan tumbuh dan mengalami beberapa kali pergantian kulit atau instar. Seiring bertambahnya waktu, tubuh larva akan semakin besar dan mengeras. Ketika mengalami pergantian kulit yang terakhir, larva lalat akan segera mencari tempat perlindungan yang jauh dari predator. Pada fase lalat akhir, lalat akan masuk ke fase pupa, di mana pada fase pupa menjadi inaktif atau tidak aktif. Nah, pupa ini jangan lupa ya, kepompong. 3. Kepompong atau pupa. Setelah melalui tahap akhir menjadi larva, fase selanjutnya adalah menjadi pupa. Tempat-tempat yang biasa dipilih olehnya adalah tempat gelap dan terhindar dari sinar matahari langsung. Tubuh larva yang tadinya lembek, perlahan pada fase ini akan menjadi keras dan berwarna coklat. Larva akan menjalani fase pupa selama kurang lebih 7 hari atau 1 minggu. Pada fase pupa inilah, tubuh terus mengalami perkembangan dan perubahan bentuk. Pada hari ketiga sampai ke hari ke-6, pupa akan mulai terbentuk sayap. Pada tahap terakhir pupa, lalat akan membelah pupa yang kemudian terbang menjadi lalat dewasa atau imago. 4. Lalat dewasa atau imago. Setelah melalui fase pupa, proses metamorfosis yang terakhir pada lalat adalah imago. Lalat dewasa yang berhasil keluar dari pupa akan mulai terbang di sekitar lingkungan tersebut untuk mencari makan. Makanannya biasanya adalah zat-zat organik yang membusuk dan biasanya mengeluarkan bau tidak sedap. Ketika lalat imago betina ini berhasil dibuahi, lalat akan bertelur dan menghasilkan kurang lebih 900 butir telur selama hidupnya. Selanjutnya, peletakan telur lalat inilah yang menjadi awal proses metamorfosis pada lalat. Telur yang menetas akan menghasilkan anak lalat yang baru dan siklus ini akan berulang pada generasi lalat berikutnya. Karena lalat mengalami 4 fase pertumbuhan, maka dapat disimpulkan bahwa lalat mengalami proses metamorfosis sempurna. Oke, kita lanjut, yaitu bersatu menjaga lingkungan sekitar. Nah, cara menjaga kebersihan lingkungan rumah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara kebersihan lingkungan rumah. Rumah sebagai tempat tinggal harus dijaga kebersihannya. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya merasa nyaman. Adapun cara menjaga kebersihan lingkungan rumah, yang pertama, mengadakan kerja bakti, membersihkan rumah secara rutin, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan rumah secara teratur, misalnya menyapu, mengepel lantai. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan permukiman. Cara menjaga kebersihan lingkungan permukiman adalah mengadakan kegiatan kerja bakti secara rutin yang melibatkan seluruh warga. Membiasakan perilaku hidup sehat, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang material rumah sembarangan, dan tidak membakar sampah sembarangan. Lanjut, ada menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah, membersihkan ruang kelas sesuai dengan jadwal regu piket, membersihkan laci meja dan sampah di sekitar tempat duduk, tidak mengotori kelas dengan membuang sampah atau bungkus jajanan, membersihkan papan tulis setiap selesai pelajaran,
menyiram tanaman di kelas atau sekolah, melakukan kerja bakti kebersihan kelas secara berkala. Selanjutnya, menjaga kebersihan di tempat umum. Nah, cara menjaga dan memelihara ketertiban di tempat umum adalah tidak membuang sampah sembarangan. Selain mengotori dan menimbulkan bibit penyakit, kebiasaan ini juga berbahaya bagi keselamatan orang lain. Misalnya, kita membuang kulit pisang di jalan, kemudian ada orang yang terpeleset dan jatuh. Selanjutnya, tidak meludah dan membuang ingus sembarangan. Orang akan merasa tidak nyaman melihat ingus atau ludah yang dibuang sembarangan. Membersihkan dengan tuntas setelah buang air di kamar mandi atau WC. Jika bersin, hidung dan mulut ditutupi dengan sapu tangan atau tisu. Tidak melakukan aksi coret-coret di tempat umum. Selanjutnya yaitu menyelesaikan operasi perkalian bersusun. Nah, di sini ada contoh soal 320 dikali 4 dapat dihitung dengan cara bersusun berikut. Tahap pertama yaitu 4 dikali 0, hasilnya 0. 0-nya taruh di bawah sini. Selanjutnya untuk tahap kedua yaitu 4 dikali 2. Hasilnya 8. 8 ditaruh di sini yang Bu Yuli tunjukkan. Nah, tahap ketiga yaitu 4 dikali 3. Hasilnya 12. Nah, 12-nya langsung ditaruh semuanya di sini. 12. Nah, jadi 320 dikali 4 hasilnya 1280. Nah, berikut ada contoh lainnya nih. Nah, kita lanjut ke Perhatikan baik-baik ya. Bersusun. Contohnya yaitu 234 dikali 2. Misalkan seperti ini. Nah, yang pertama yang harus disesuaikan itu yaitu 2 dikali 4 dulu. 2 dikali 4 hasilnya 8. Kita tulis di sini 8. Nah, lanjut. Baru 2 dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, lanjut. 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, jadi total semuanya hasilnya 468. Lanjut contoh yang lainnya, misalkan 353 dikali 2. Nah, yang pertama yang harus diselesaikan yang mana? 2 dikali 3. Nah, 2 dikali 3 berapa hasilnya? 6. Nah, di sini 2 dikali 5 hasilnya berapa? 10 kan? Kita coret-coretan ya, ini 10. Nah, kalau misalkan ada dua angka seperti ini, berarti yang dipakai dulu, yang ditaruh di sini yang paling terakhir dulu. Taruh 0 di sini. Nah, satunya kita taruh dekat 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 ditambah 1 yang tadi sudah disimpan. 6 tambah 1 berapa? 7. Jadi hasilnya 706. Contoh yang lainnya lagi, misalkan 564 dikali 3. Oke, kita lihat dikali 3. Nah, di sini pertama 4 dikali 3 dulu. 4 dikali 3 hasilnya 12. Nah, yang paling akhir ya, jangan lupa ya. Yang paling akhir yang ditaruh, yang diletakkan. Berarti 2. Satunya taruh mana? Taruh dekat 6. Di atas 6. Lanjut, 3 dikali 6 hasilnya berapa? 18. Nah, 18 baru deh ditambahin 1 yang tadi sudah disimpan. Tambahin 1. Jadi 19. Yang ditaruh, jangan lupa yang paling belakang angkanya. Taruh 9 dulu sini. Nah, 19 kan, satunya kita taruh lagi di atas, dekat 5. 3 dikali 5 hasilnya berapa? 15. Nah, 15 ditambah 1, hasilnya 16. Nah, jadi
Hasilnya 1692. Oke, selanjutnya yaitu adalah tugas. Yang pertama tugasnya yaitu halaman 159, ayo lakukan, yaitu menceritakan kebiasaan terkait cinta lingkungan. Nah, jadi nanti kalian menceritakan rasa cinta lingkungan kalian itu seperti apa di rumah, diceritakan ya. Yang kedua, halaman 160, ayo berlatih membuat 5 soal cerita mengenai perkalian. Nah, nanti kalian membuat 5 soal cerita mengenai perkalian, ditambah kalian langsung ditulis juga jawabannya ya. Lalu, halaman 165, ayo berlatih menyelesaikan soal cerita. Nah, semuanya dikerjakannya di buku tulis tematik. Nanti di buku tulis tematik itu ditulis juga halamannya ya, jangan lupa. Oke, selesai pembelajaran hari ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.